Gas rumah kaca adalah gas-gas di atmosfer yang dapat menyebabkan efek rumah kaca. Meningkatnya jumlah kesadaran berdampak pada peningkatan beban emisi gas rumah kaca yang terdapat pada CO2, CH4, dan N20. Salah satu aktivitas manusia yang berpengaruh besar terhadap konsentrasi gas rumah kaca di udara adalah kegiatan transportasi. Berdasarkan dokumen kaji ulang Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui dokumen Intended Nationally Determined Contribution, Indonesia sebagai negara berkembang telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebanyak 29%. Secara nasional, industri merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca terbesar. Di sektor industri sendiri terdapat 3 sumber emisi gas rumah kaca, yaitu penggunaan energi sekitar 40% dan sisanya berasal dari teknologi proses dan limbah yang dihasilkan industri. Dalam RAN dinyatakan agar sektor industri pada tahun 2020 dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 1 juta ton secara CO2 bila pendanaan sendiri atau 5 juta ton secara CO2 dengan bantuan donor luar negeri. Beberapa industri yang tergolong lahap energi mengkonsumsi energi dari 6.000 TOE dan menyerap 80% dari total energi sektor industri, antara lain industri semen, industri baja, industri pulp dan kertas, industri tekstil, industri keramik, industri pupuk, industri petrokimia, industri makanan dan minuman tertentu. Hasil kegiatan manusia juga menyumbang efek rumah kaca, misalnya pada tumpukan sampah plastik yang volumenya tak terkendali. Apabila tidak terurai atau didaur ulang, sampah-sampah tersebut hanya akan mencemari lingkungan. Terdapat menurut penelitian, plastik mengeluarkan gas, metana, dan etilen saat terkena sinar matahari dan berakibat rusak. Gas metana alami atau buatan bisa menjadi penyebab utama perubahan iklim sebab kedua gas tersebut berpengaruh terhadap peningkatan pemanasan global. Nah, gas metana menempati urutan kedua dalam perusakan lingkungan. Gas metana ini berasal dari bahan organik yang biasa ditemukan pada hasil pemecahan bakteri pada pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah, apabila produksi hewan ternak semakin tinggi, maka gas metana juga semakin meningkat untuk dilepaskan ke permukaan bumi. Metana merupakan gas rumah kaca yang bisa memerangkap panas dalam atmosfer dan dipancarkan selama kegiatan produksi batu bara, gas alam, serta minyak. Sisa makanan yang terbuang dan menjadi sampah juga menghasilkan zat metana. Dapat disimpulkan bahwa emisi gas rumah kaca dapat dikerjakan dengan metode US EPA. Pada tahun 2006, dengan metode ini dapat ditentukan banyak emisi gas rumah kaca yang meliputi emisi karbon dioksida dan emisi metana. Menurut hasil perhitungan emisi gas rumah kaca yang didapatkan, emisi karbon dioksida adalah 4.847,22 mTCO per tahun dan emisi metana adalah 911,61 mTCH per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bank sampah berperan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tersebut. Karena apabila sampah-sampah yang masuk ke bank sampah tidak direcovery, maka gas rumah kaca yang dihasilkan oleh sampah tersebut yaitu emisi karbon dioksida atau CO2 dan emisi metana atau CH4 tentunya akan secara bebas lepas ke udara dan berdampak buruk untuk lingkungan.